Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang strategi ketika biaya hidup naik. Upah minimum 2022 secara nasional hanya naik 1,09%. Hal itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hingga 10%. Entah pekerja harus senang atau sedih menyambut keputusan ini. Sementara di saat yang bersamaan terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di musim hujan. Serta menjelang lebaran saat ini, harga minyak goreng, telur ayam, dan cabai sudah naik lebih dari persentase upah minimum. Kondisi ini membuat kita semakin menjerit. Kalau tidak pintar-pintar mengatur keuangan, bisa saja utang sana-sini untuk menutup beban pengeluaran yang membengkak. Dikutip dari Cermati, berikut adalah cara mensiasati biaya hidup yang tinggi meski gaji hanya naik tipis. Yang pertama, memperbarui rencana anggaran. Mengingat harga kebutuhan tidak sama seperti sebelumnya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperbarui rencana anggaran. Buatlah daftar pengeluaran baru dengan harga teranyar. Belanja sembako, menghitung kenaikan harga telur ayam, minyak goreng, cabai, dan barang sembako lain. Kalau ada yang pengeluaran yang bisa dikurangi atau dipangkas dari daftar belanja sebelumnya, segera lakukan agar tidak besar pasak daripada tiang. Contohnya belanja sembako pada rencana anggaran bulan awal sebesar 300.000 menjadi 350.000 dengan adanya kenaikan. Kalau ada rencana pembelian kompor baru, maka kamu bisa mencoret atau menunda rencana tersebut kalau masalah kompor lama hanya karena sudah berkerak dan masih bisa dipakai. Kedua, mengontrol keinginan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Kamu bisa mengetahui perbedaan keduanya dari tingkat pentingnya barang tersebut dan alasan kenapa kamu membelinya. Misalnya ingin membeli tas baru karena biar gaya, itu namanya keinginan. Tapi kalau membeli karena tas sudah rusak, barulah kebutuhan. Di situasi harga-harga sedang naik, tak perlu meninggikan gengsi. Kamu harus ingat bahwa gajimu tidak naik atau naik sedikit, sebaiknya hindari sifat konsumtif. Hindari gaya hidup bermewah-mewahan, namun sebetulnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk menunjangnya. Ketiga, lebih banyak aktivitas di rumah. Sebaiknya tahan hasrat dan godaan untuk berpergian, terutama ke pusat perbelanjaan, supermarket, kafe, restoran, atau tempat lainnya. Pergi keluar pasti merogoh kocek, seperti ongkos transportasi dan jajan. Semakin sering berpergian, semakin banyak pula duit yang dikeluarkan. Kalau tidak ada kepentingan, sebaiknya tetap di rumah supaya lebih hemat. Keempat, bawa bekal makan sendiri. Ketika harga sembako naik, seperti minyak goreng dan cabai, pasti berimbas ke harga makanan di warung. Misal dari harga 20.000 menjadi 25.000. Itu artinya, kalau membeli makan siang di luar, biaya makan pasti akan membengkak. Jadi lebih baik masak sendiri di rumah dan selalu membawa bekal ke kantor. Lebih hemat, kalau 25.000 sekali makan di luar, dengan memasak sendiri di rumah, bisa untuk 3 kali makan sehari. Kelima, kurangi buka aplikasi belanja online. Jangan mentang-mentang di rumah saja, tidak berpergian keluar. Justru membuatmu menghabiskan waktu belanja online. Sama saja bohong. Itu namanya bukan hemat. Tahan jarimu untuk membuka aplikasi belanja online selagi di rumah atau dimanapun. Tujuannya untuk mencegah pembelian di luar rencana karena tergoda promo gratis ongkir atau diskon. Keenam, menjaga kesehatan. Biaya kesehatan sangat mahal, apalagi tanpa asuransi kesehatan. Oleh karena itu, lakukan cara untuk menjaga kesehatan. Meningkatkan daya tahan tubuh di musim hujan dan di masa pandemi. Caranya dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, tidak bergadang, minum vitamin, istirahat yang cukup, perbanyak air putih, dan lainnya. Selalu bersyukur dan kelola gaji dengan cermat. Berapapun gaji atau penghasilan yang kita terima, naik atau tidak naik, tetap harus disyukuri. Dengan bersyukur, kamu akan senantiasa merasa cukup. Di samping itu, mengelola gaji dengan cermat termasuk alokasikan untuk investasi, tabungan, dan dana darurat, sebab gaji besar pun kalau tidak bersyukur dan cerdas mengaturnya, keuangan akan menguap begitu saja. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur keuangan ketika gaji kecil. Ibarat angin berembus, itulah perasaan ketika tanggal gajian tiba, sekaligus bisa hilang seketika kalau tidak diatur dengan seksama. Besar kecilnya penghasilan bulanan sebenarnya kembali pada masing-masing pribadi. Tapi, mengulik cara mengatur keuangan keluarga ketika gaji kecil kerap menjadi tantangan tersendiri.
Terlebih bagi kamu, cermat mengatur keuangan mutlak dilakukan. Ingat, prioritas bukan lagi untuk diri sendiri. Ada pos lain yang perlu mendapat bagian dari hasil jerih payah selama ini. Contohnya, dana persiapan melahirkan bagian tengah menanti buah hati, atau dana pendidikan anak, serta tujuan keuangan lainnya. Setiap rumah tangga tentu memiliki perhitungannya tersendiri perihal manajemen keuangan keluarga. Tapi hal ini patut menjadi perhatian kamu yang masih bergaji minimum atau mungkin penghasilannya tidak menentu, agar kebutuhan keluarga tetap tercukupi. Yang pertama, merencanakan anggaran bulanan. Kalau kamu tidak membuat rencana anggaran bulanan, tanpa sadar banyak orang yang menggunakan uangnya untuk mengikuti keinginan dan akhirnya mengesampingkan kebutuhan. Padahal sangat penting untuk menyusun anggaran bulanan secara tertulis agar mengetahui dengan pasti kebutuhan utama diri sendiri dan keluarga. Misalnya beberapa hari sebelum pergi ke pusat perbelanjaan, buat daftar anggaran apa saja yang harus dibeli dalam bulan itu. Agar tidak menyulitkan, bagi daftar tersebut menjadi dua, yakni kebutuhan primer dan kebutuhan tersier. Contoh kebutuhan primer meliputi bahan makanan, kebutuhan anak, serta pembayaran tagihan yang memang wajib disediakan dananya setiap bulan. Sementara itu, kebutuhan tersier adalah hal yang bisa ditunda, seperti belanja sepatu atau hangout dengan teman. Kedua, kurangi makan di luar. Tak bisa dipungkiri, godaan untuk makan di restoran pasti besar, apalagi saat sudah gajian. Boleh saja sekali makan di luar sekeluarga, tetapi sebaiknya tidak menjadikan ini sebagai kebiasaan. Bukannya nikmat, bisa jadi uang gaji yang sudah dicari dengan susah payah akan habis dengan cepat. Untuk menghemat pengeluaran, cobalah lebih sering memasak di rumah. Apalagi saat ini sudah banyak tutorial resep masakan di media sosial yang kelezatannya tidak kalah dengan rumah makan. Kalau ingin sesekali makan di restoran, cobalah diskusi dengan pasangan jatah makan di luar setiap bulannya. Atau hal ini bisa dilakukan kalau ada perayaan istimewa, misalnya ketika perayaan ulang tahun pernikahan. Ketiga, manfaatkan promo. Biasanya, menjelang momen istimewa, banyak pusat perbelanjaan dan platform online yang menawarkan diskon besar-besaran. Ini bisa dimanfaatkan sebagai cara mengatur keuangan keluarga ketika gaji kecil yang dapat menguntungkan. Bukan agar bisa belanja dengan boros, tetapi kalau kamu teliti, kamu dapat memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan keluarga dengan harga murah. Jangan ragu mencari kupon diskon atau promo yang menawarkan potongan harga tidak sedikit. Sebut saja promo cashback, gratis ongkir untuk pembelian online, buy one get one, dan promo menarik lainnya. Kalau cermat, bisa jadi pengeluaran bulanan bisa lebih hemat dan sisanya bisa dianggarkan ke pos kebutuhan yang lain. Keempat, lunasi tagihan tepat waktu. Cara lain yang menjadi kunci adalah biasakan melunasi tagihan tepat waktu. Hindari kebiasaan membayar tagihan mendekati jatuh tempo atau malah melewati batas waktu karena ada denda yang menanti. Sebut saja layanan TV kabel, listrik, telepon, atau internet sebisa mungkin dibayarkan tepat waktu. Kamu juga bisa menelusuri adakah hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, bisa mengambil pilihan untuk berhenti berlangganan. Langkah ini akan membuat semakin banyak uang yang bisa disisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. Yang terakhir, jangan punya satu rekening. Dengan tidak hanya satu rekening saja, sejatinya itu dapat membantu untuk kita dapat merencanakan keuangan dengan baik. Selain rekening operasional untuk kebutuhan sehari-hari, miliki satu rekening tambahan untuk dana tabungan yang dibutuhkan. Rekening inilah yang tidak boleh diotak-atik dan hanya kamu gunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh, membeli benda yang diinginkan sejak lama atau melakukan perjalanan keluarga. Memisahkan rekening sesuai tujuan akan membantu kamu mencapai tujuan keuangan. Itulah tadi cara mengatur keuangan ketika gaji sedang kecil. Kali ini kita akan membahas tentang the power of secukupnya. Era teknologi dan perdagangan yang mengawal modernisasi yang saat ini menjadi cakrawala dunia kita, meski berdampak positif, tapi di satu sisi yang lain juga membuat sebuah persepsi yang salah mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pemahaman masa kini adalah memiliki barang-barang dan bukan lagi mengetahui yang baik ataupun melakukan hal yang baik. Contoh nyata, ada orang yang merasa bahagia sekali ketika ia berhasil membeli sebuah iPhone terbaru. Rasa bahagia itu timbul dari kekaguman orang-orang di sekitarnya yang selain memuji iPhone-nya, tetapi juga memuji dirinya. Orang itu bahagia karena dengan iPhone terbaru yang ia miliki,
nilai dirinya menjadi bertambah besar. Orang-orang tidak lagi melihat parasnya, tetapi mengagumi iPhone yang kemudian mendongkrak penampilannya menjadi penuh nilai tambahan yang mempesona. Meski beberapa waktu kemudian, orang itu terpaksa menjual iPhone-nya dikarenakan ketidakmampuan memahami akibat dari perangkat mahal yang ia miliki tersebut. Perangkat yang tadinya membahagiakannya berubah menjadi perangkat yang membingungkan dan menghilangkan kebahagiaannya. Jadi apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Bagaimana meraih kebahagiaan hidup? Rahasia menjadi bahagia sebenarnya sangat sederhana, yaitu merasa cukup. Bukan cukup banyak rumah atau cukup banyak mobil dan harta. Rasa cukup dengan pilihan yang sedikit dan cukup atas persepsi kebahagiaan yang dimiliki. Barry Schwartz mengungkapkan dengan baik sekali tentang pentingnya memiliki pilihan yang sesedikit mungkin dalam hidup lewat bukunya The Paradox of Choice, Why More is Less. Dia berargumen manusia akan lebih berbahagia kalau dihadapkan pada pilihan yang terbatas daripada lebih banyak pilihan. Untuk membuktikan argumennya, ia melakukan survei sederhana. Schwartz meminta beberapa mahasiswa untuk memberikan nilai bagi rasa coklat yang akan diberikan kepada mereka. Para mahasiswa tersebut dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama diberi sebuah kotak berisi 6 buah coklat, sementara kelompok kedua diberi sebuah kotak berisi 30 coklat. Mereka diminta mencicipi coklat-coklat tersebut dan memberikan pendapat mereka. Ketika kemudian mereka ditanya tentang pendapat mereka mengenai coklat tersebut, kelompok yang hanya memiliki pilihan 6 buah coklat ternyata memberikan nilai dan menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap coklat-coklat tersebut dibandingkan kelompok kedua yang diberi 30 macam coklat dalam kotak. Semakin sedikit pilihan, semakin meminimalkan potensi mengambil keputusan yang salah. Demikian penjelasan Schwartz dalam bukunya. Karena dengan banyaknya pilihan, maka biaya seseorang untuk mengambil sebuah keputusan menjadi semakin besar. Dibutuhkan lebih banyak upaya dan usaha bagi seseorang untuk mengambil sebuah keputusan kalau ia dihadapkan pada banyak pilihan yang kemudian semakin meningkatkan resiko terjadinya sebuah keputusan yang salah dan disesali. Semakin sedikit pilihan, semakin minim resiko penyesalan keputusan dan semakin bahagia seseorang dalam hidupnya. Dengan kata lain, semakin minimnya standar kebahagiaan yang dimiliki sangat bergantung dari semakin minimnya potensi salah memutuskan yang dipicu dari terlalu banyaknya pilihan yang ditawarkan kepada kita. Hidup bahagia adalah merasa cukup dengan apa yang sudah ada pada kita, mengejar hal-hal lain yang belum ada pada kita, karena kemampuan dan kualifikasi kita yang belum memadai hanya akan mengakibatkan sebuah hidup yang penuh dengan ketidakpuasan. Sebuah hidup penuh dengan tidak merasa cukup dan bukannya ucapan syukur adalah kehidupan yang paling tidak bahagia. Maka itu syukurilah hidup ini dengan hidup secukupnya. Selamat menikmati the power of hidup secukupnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.